Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Pristiawan, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Osi Hidayati dengan NPM A1A021079 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaiannya tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasi. Menurut Rusman, pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip fleksibilitas. C. Prinsip kontinuitas. D. Efektivitas. Dan E. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Perencanaan kurikulum. 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller pada tahun 1985 yaitu menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. The Concern-Based Adaptation Model (CBEM) merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Late Work. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan 3. Model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi oleh sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan 5. Proses perbaikan kurikulum. Itulah tadi materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.